Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema 8, tempat tinggalku kelas 4. Untuk soal PAT kali ini kita mulai untuk yang A, PPKN nomor 1. Dayu berasal dari Bali, Edo berasal dari Papua, sedangkan saya berasal dari Jawa. Maka kita harus titik-titik. Jawabannya yaitu A, berteman dengan Edo dan Dayu. Kita lanjutkan soal yang kedua. Siti beragama Islam dan Lani beragama Konghucu. Mereka teman sekelas. Saat Lani merayakan tahun baru Imlek bersama keluarganya, seharusnya yang dilakukan Siti adalah, jawabannya yaitu A, menghormatinya. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Ayah Dedi memiliki kegemaran memancing, sedangkan kakak Dedi gemar bermain bulu tangkis. Sikap yang seharusnya Dedi lakukan melihat hal tersebut adalah, yang harus dilakukan yaitu B, Dedi mempersilahkan kakak untuk melaksanakan kegemarannya. Kita lanjutkan soal nomor 4. Jika kalian melihat gambar tersebut, kita sebaiknya D, menghargai adanya perbedaan pakaian ibadah. Kita lanjutkan soal selanjutnya, nomor 5. Udin dan Edo bermain kelereng. Udin dan Edo bergantian memenangkan permainan, sedangkan Dayu sama sekali belum pernah menang. Sikap yang seharusnya Udin dan Edo lakukan adalah C, menghibur Dayu agar mau berusaha lagi. Kita lanjutkan soal nomor 6. Keunikan dari kedua gambar tersebut adalah, di sini ada rumah adat A dan rumah adat B. Keunikannya yaitu A, gambar A tidak memiliki tangga, gambar B memiliki tangga untuk menuju rumah. Jadi ini ya, menuju dalam rumah. Kita lanjutkan soal B, bahasa Indonesia. Asal-usul Danau Toba. Pada suatu hari, ada seorang pemuda bernama Toba sedang memancing ikan. Umpan yang sudah ia lempar akhirnya dimakan seekor ikan. Betapa terkejutnya dia ketika melihat seekor ikan mas bersisik emas yang telah ia dapat. Akhirnya Toba merasa bahagia pulang ke rumah, tetapi sayangnya semua kayu bakar di rumah sudah habis. Dia menyimpan ikan itu dalam wadah besar dan mencari kayu bakar. Toba pulang dengan membawa kayu bakar. Sayangnya ikan itu menghilang. Dia menemukan wadah berisi koin emas. Ketika ia masuk ke dalam kamarnya, ada seorang wanita cantik yang sedang menyisir rambutnya. Wanita itu akhirnya menjadi istrinya.
tetapi dengan satu syarat, yaitu tidak boleh mengungkit asal-usul dia yang merupakan penjelmaan dari ikan. Mereka dikaruniai anak laki-laki bernama Samosir. Setiap hari, Toba bekerja banting tulang untuk mereka berdua. Namun Samosir malah menjadi anak yang nakal dan pemalas. Suatu ketika, Samosir diminta untuk mengantar makanan untuk ayahnya. Bukan langsung pergi ke ladang, dia malah main bersama teman-teman lainnya. Bahkan karena merasa lapar, dia memakan makanan itu. Toba yang sangat lapar menunggu tidak kunjung datang makan siang yang dia harapkan. Samosir pun tiba, tetapi Toba sangat marah karena anaknya telah menghabiskan semua makanan untuknya. Toba yang marah memukul Samosir dan mengucapkan kalimat dasar anak ikan kepadanya. Kemudian ia mengadukan itu kepada ibunya, dan ibunya memerintahkan Samosir untuk naik ke atas bukit karena Toba sudah melanggar janji untuk tidak mengungkit masa lalu ibunya. Air bah yang sangat deras membanjiri daerah itu. Ibunya melompat ke dalamnya dan menjadi ikan kembali. Ayahnya yang tidak sempat menyelamatkan diri pun ikut tenggelam. Samosir berubah menjadi pulau yang diberi nama Pulau Samosir, yang dikelilingi danau yang diberi nama Danau Toba. Dari teks di atas, yang menjadi tokoh protagonis adalah jawabannya yaitu B, seekor ikan mas. Tokoh antagonis dalam cuplikan fiksi asal mula Danau Toba adalah A, Syahdan. Kemudian kita lanjutkan soal nomor 3. Timun mas. Pada zaman dahulu, timun mas. Pada zaman dahulu di sebuah desa dekat hutan tinggallah sepasang petani yang telah lama belum dikaruniai anak. Mereka setiap hari memohon kepada Tuhan agar diberi anak. Dan pada suatu hari doa mereka didengar oleh seorang raksasa. Sang raksasa pun menawarkan bantuan kepada sepasang petani tersebut kalau mereka akan memperoleh seorang anak dari buah timun dan yang mereka tanam di ladang mereka. Tetapi sang raksasa mengajukan syarat, apabila anak mereka telah berusia 17 tahun, mereka harus menyerahkannya kepada sang raksasa. Sepasang petani pun menyetujuinya tanpa pikir panjang. Sang anak pun diberi nama Timun Mas. Mereka pun hidup bahagia hingga ketika Timun Mas berumur 17 tahun, sang raksasa datang menagih janji. Sepasang petani itu melupakan janji dan ketakutan. Mereka menyuruh Timun Mas menyelamatkan diri dan membawa 4 benda ajaib, yaitu biji timun, jarum, garam, dan terasi. Timun Mas menyebar biji timun, kemudian berubah menjadi ladang timun. Sang raksasa berhenti untuk memakan timun kesukaannya. Setelah kenyang, ia mengejar Timun Mas lagi. Ketika sang raksasa mendekat, Timun Mas menyebar jarum, kemudian berubah menjadi hutan bambu berduri lebat. Ketika hampir tersusul kembali, Timun Mas menyebar garam. Seketika berubah menjadi lautan. Sang raksasa dapat berenang dan mengejar Timun Mas hingga akhirnya Timun Mas menyebar terasi, berubah menjadi lumpur. Sang raksasa yang telah kelelahan akhirnya tenggelam ke dalam lumpur. Akhirnya Timun Mas kembali ke orang tuanya dan dengan selamat karena kecantikannya dipersunting oleh seorang pangeran. Sikap yang dilakukan sepasang petani ketika sang raksasa datang menagih janjinya
adalah D. Menyuruh Timun Mas menyelamatkan diri dengan membawa 4 benda ajaib. Tokoh tambahan cuplikan teks fiksi Timun Emas adalah D. Pangeran, yang bukan termasuk amanat yang terkandung dalam teks cerita Timun Mas adalah D. Takutlah pada raksasa. Kemudian kita lanjutkan soal berikutnya, nomor 6. Angsa dan telur emas. Alkisah, ada seorang petani sederhana memiliki seekor angsa. Angsa yang dimiliki petani bukan sekedar angsa biasa, melainkan angsa yang cantik dan istimewa. Keistimewaannya adalah angsa milik petani menghasilkan telur emas. Petani memiliki angsa istimewa itu karena setiap pagi petani bisa mengambil telur emas di kandang. Petani membawa telur emas di kandang. Petani membawa telur emas dari angsa miliknya ke pasar. Petani menjual telur emas dengan harga tinggi. Dalam waktu singkat, petani berubah menjadi kaya. Kekayaan ternyata tidak membuat petani bersyukur dan tetap rendah hati. Sebaliknya, kekayaan membuat petani serakah. Petani menginginkan angsa menghasilkan telur emas lebih banyak lagi dalam waktu singkat. Petani tak sabar ingin cepat menjadi orang yang kaya raya. Ketidaksabaran petani terhadap angsa miliknya muncul karena angsa hanya memberikan sebuah telur setiap hari. Petani merasa tidak akan cepat menjadi kaya dengan cara begitu. Setiap hari sepulang dari pasar, petani menghitung uang. Suatu hari setelah menghitung uangnya, sebuah gagasan muncul di kepala petani. Petani berpikir bahwa ia akan mendapat semua telur emas dalam diri angsa sekaligus dengan cara memotong angsa. Gagasan petani pun dilaksanakan. Betapa kaget dan sedihnya petani ketika tidak menemukan satu telur pun dalam perut angsa. Angsa istimewanya terlanjur mati dipotong. Hanya penyesalan yang bisa petani rasakan saat ini. Keinginan petani menjadi kaya raya semakin jauh dari angan-angannya. Tokoh utama yang terdapat pada cerita fiksi di atas adalah A. Petani. Kita lanjutkan soal nomor 7. Sikap tokoh utama dalam cerita angsa dan telur emas adalah B. Serakah. Nomor 8. Ketika ayam-ayam sedang mencari makan di padang rumput, rubah mengendap di baliknya semak-semak mendekati kandang ayam. Dalam sekejap rubah mencuri telur-telur ayam yang ada di kandang tersebut. Rubah segera berlari menjauh ke tengah hutan. Ketika ayam-ayam selesai makan dan kembali ke kandang, alangkah terkejutnya mereka mendapati seluruh telurnya hilang. Mereka menangis sambil berkeliling di sekitar kandang, berharap menemukan telur-telurnya. Sikap yang dapat kita teladani dari tokoh pada teks di atas adalah A. Jangan mengambil barang milik orang lain. Kita lanjutkan soal nomor 9. Teks 1. Ada 2 pengelana yang sedang melintasi gurun pasir. Kedua pengelana itu memiliki sifat yang berbeda. Lihatlah, setiap kali berhenti, Kohar tidak langsung membuka bekal makanannya. Ia menunggu sampai Abdullah menawarinya makan dan minum. Senyum terkembang di bibir Kohar karena mendapatkan makanan dan air gratis. Jadi, bekal air dan makanan Kohar masih utuh. Begitulah selama beberapa hari.
Kohar makan dari bekal rekan perjalanannya. Untuk teks yang nomor 2, istri Bupati Pandan Arang bernama Rimbawati melewati hutan belantara membawa sepotong bambu berisi emas berlian. Gerombolan perampok Badrun mencegat kemudian menanyakan harta yang dibawa. Rimbawati ketakutan dan minta tolong. Mendengar teriakan itu, Sunan Kalijogo mendekati Rimbawati. Namun gerombolan perampok lari tunggang langgang. Sunan Kalijaga menasehati Rimbawati, jika berpergian jangan membawa harta yang banyak. Percaya kepada kekuasaan Tuhan. Watak tokoh protagonis dari kedua teks di atas yaitu A. Teks 1 suka memberi, jika teks 2 suka menolong. Untuk soal C IPA, Lani membuka pintu kamarnya untuk pergi ke taman. Ketika kegiatan tersebut menunjukkan gerakan yang melibatkan gaya B, gaya dorong, karena tangannya digunakan untuk mendorong pintu. Kemudian kegiatan pengrajin di atas membuktikan bahwa A. Gaya dapat mengubah bentuk benda, karena tangan pengrajin itu merubah tanah liat menjadi suatu kerajinan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Saat botol air mineral yang kosong diinjak, botol tersebut akan berubah bentuk. Contoh lain yang seperti kegiatan tersebut di atas adalah D. Bimo menekan balon menjadi berbagai bentuk. Kita lanjutkan soal yang nomor 4. Sini ada gambar. Kemudian pada gambar di samping, jenis gaya yang digunakan adalah gaya B, gaya otot, karena untuk mengayuh sepeda. Sini gambarnya adalah anak pergi ke sekolah dengan naik sepeda. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Nomor 5. Perhatikan aktivitas berikut. 1. Mengangkat ember berisi air. 2. Menekan tombol pada elevator. 3. Mengerek bendera. 4. Memukul bola pingpong. Aktivitas yang menunjukkan gaya berupa tarikan ditunjukkan oleh nomor 5. Jawabannya adalah B, 1 dan 3, yaitu 1 mengangkat ember berisi air dan 3 menggerakkan bendera, mengerek bendera. Kita lanjutkan soal nomor 6. Apakah yang dimaksud dengan gaya itu? Jawabannya adalah B. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang terjadi pada suatu benda. Kita lanjutkan soal nomor 7. Di sini ada gambar A adalah perbandingan gaya yang digunakan pada gambar di atas adalah A. Gambar A menggunakan gaya otot, gambar D menggunakan gaya pegas.
Kita lanjutkan soal berikutnya. D. IPS. Untuk soal yang pertama, amati gambar di samping. Berasal dari daerah manakah rumah adat tersebut? Jawabannya yaitu A. Provinsi Sumatera Barat. Kemudian nomor 2, perhatikan jenis-jenis bahasa di bawah ini. 1. Batak, 2. Melayu, 3. Betawi, dan 4. Madura. Bahasa yang digunakan di Pulau Jawa bernomor D. 2 dan 3, yaitu Melayu dan Betawi. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Bahasa yang digunakan di Pulau Sumatera, misalnya titik-titik. Jawabannya yaitu B. Melayu dan Aceh. Kita lanjutkan soal nomor 4. Nama daerah Jawa, Bali, Sumatera, Sulawesi. Nama kebudayaan Mapalili, Tedak Sipen, Ngaben, Ngobeng. Pasangan budaya yang tepat yaitu jawabannya adalah A dan 2. Jawa, Tedak Sipen. Kemudian kita lanjutkan kode E SBDP. Karya seni yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi disebut karya seni C. 3 dimensi. Nomor 2, amati lagu berikut. Di sini ada lagu Yamko Rambe Yamko. Kemudian lagu tersebut dinyanyikan menggunakan tempo A cepat. Kita lanjutkan soal berikutnya. Amati gambar berikut. Di sini ada gambar tarian. Anggota tubuh manakah yang paling aktif sesuai gambar tersebut? Jawabannya yaitu C. Tangan dan kepala. Kita lanjutkan soal nomor 4. Membuat tema dan konsep gambar untuk montase. 2. Memotong gambar dari sumber referensi yang ada. 3. Siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. 4. Menempel gambar-gambar tersebut. 5. Menambahkan warna dan atau arsiran. Urutan langkah-langkah yang digunakan untuk membuat karya montase tersebut menjadi urutan yang benar adalah jawabannya yaitu C. 3, 2. Yang kedua adalah nomor 1. Yang pertama kan nomor 3, siapkan bahan-bahan yang akan digunakan. Kemudian nomor 1, yang kedua, membuat tema dan konsep gambar untuk montase. Kemudian yang ketiga adalah nomor 2, memotong gambar-gambar dari sumber referensi yang ada. Yang keempat adalah nomor 4, menempelkan gambar-gambar tersebut. Dan nomor 5 adalah nomor 5, menambahkan warna atau arsiran. Demikian pembahasan tema 8 kelas 4 soal PAT. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan soal selanjutnya. Kita lanjutkan untuk
soal PAT kelas 4 mata pelajaran tema 9. Untuk soal yang pertama, kode A PKN. Nomor 1. Perhatikan tabel di bawah ini. Nomor 1. Uraian menikmati lingkungan indah dan segar. 2. Hidup aman dan nyaman karena lingkungan bersih. 3. Terbebas dari polusi udara dan air. 4. Membersihkan lingkungan dari sampah. Dari tabel di atas yang termasuk kewajiban kita terhadap lingkungan sekitar, yaitu jawabannya adalah A. Kita lanjutkan soal nomor 2. Manusia hidup dengan lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar terdiri dari berbagai macam flora dan fauna. Manusia dapat memanfaatkan flora dan fauna untuk kehidupannya. Karena itu manusia dapat memanfaatkan flora fauna untuk kebutuhan hidupnya. Karena itu manusia sebaiknya menjaga flora dan fauna yang ada di sekitar demi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Dari deskripsi di atas, sebaiknya hak dan kewajiban yang dilakukan oleh manusia terhadap flora fauna yang benar adalah A. Menanam dan merawat padi untuk dipanen dan dijadikan makanan. Kita lanjutkan soal nomor 3. Di sini ada gambar yang merupakan suatu lingkungan. Kita baca soalnya ya. Untuk mewujudkan lingkungan yang sesuai gambar di atas, maka warga masyarakat harus bekerja sama dalam C. Menjaga dan melestarikan lingkungan dengan cara kerja bakti. Kita lanjutkan soal nomor 4. Perhatikan tabel hak dan kewajiban di bawah ini. 1. Hak mendapat pendidikan dan bimbingan guru. 2. Mendapat kasih sayang. 3. Mendapatkan perlindungan. 4. Berhak untuk bermain. Untuk kewajibannya, nomor 1. Taat kepada guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan. 2. Kewajiban membantu ibu. 3. Membantu orang tua. 4. Taat dan patuh kepada kedua orang tua. Dari tabel di atas, pasangan yang tepat antara hak dan kewajiban di sekolah pada nomor titik-titik. Jawabannya yaitu A. Nomor 1. Kita lanjutkan untuk soal nomor 5. Perhatikan tabel di bawah ini. Kegiatan manusia nomor 1. Membiarkan keran air jika sudah selesai. 2. Memanfaatkan energi dengan bijaksana. 3. Boros dalam menggunakan energi. 4. Berlebihan dalam menggunakan peralatan menggunakan energi. Dari tabel di atas, kegiatan manusia yang tepat untuk menggunakan sumber energi untuk kehidupan sehari-hari terdapat pada nomor B. Nomor 2. Kita lanjutkan soal nomor 6. 1. Mendengarkan penjelasan guru. 2. Mengikuti pembelajaran dengan tertib. 3. Menghormati guru. 4. Mengumpulkan tugas tepat waktu. 5. Mendapatkan ilmu. 6. Disayangi guru dan teman-teman. Berdasarkan data di atas yang merupakan hak yang bisa didapatkan siswa, ditunjukkan pada nomor titik-titik. Jawabannya yaitu D. 5 dan 6.
yaitu hak untuk mendapatkan ilmu dan hak disayangi guru dan teman-teman. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kode B, Bahasa Indonesia nomor 1. Perhatikan dialog di bawah ini. Di sini ada dialog antara Manda dan Jahran. Manda. Manda, Jahran, apa kabar? Sedang apa kamu? Jahran. Baik, bagaimana denganmu? Aku sedang menjemur badanku dengan sinar matahari. Manda. Baik juga. Wah, untuk apa ya, Jah? Memangnya tidak panas ya? Jahran. Berjemur itu menjadi aktivitas yang digemari banyak orang saat pandemi COVID-19 loh, Man. Kita, loh, memangnya berjemur di sinar matahari bisa menepis COVID-19 ya? Jahran. Aktivitas berjemur yang dipraktekkan di tengah pandemi virus corona ini akan membantu tubuh dapatkan vitamin D. Vitamin D dapat memperkuat tulang dan melindungi diri dari virus corona. Jadi jangan takut gosong karena manfaat dari vitamin D mampu menepis corona. Chandra. Oh begitu ya. Kalau begitu juga ingin berjemur juga ya. Dari percakapan di atas yang berperan sebagai narasumber adalah jawabannya yaitu B. Jahran. Nomor 2. Narasumber yang tepat untuk diwawancarai mengenai pemberian dan manfaat vaksinasi di masa pandemi COVID-19 ini adalah D. Dokter dan tenaga medis. Kita lanjutkan soal nomor 3. Berdasarkan gambar di samping, alat bantu yang digunakan dalam kegiatan wawancara adalah C. Kamera dan mikrofon. Nomor 4. Di sini ada percakapan Edo dan dokter. Selamat pagi dokter. Nama saya Edo. Saya ingin mewawancarai dokter terkait vaksinasi di perumahan kami. Dokter, iya deh. Edo, silahkan. Edo, apa vaksinasi yang diberikan saat ini dok? Dokter, titik-titik. Lanjutkan wawancara yang tepat untuk mengisi titik-titik tersebut adalah titik-titik. Jawabannya yaitu B. Vaksinasi BCG, yaitu vaksin yang digunakan untuk mencegah penyakit TBC. Kita lanjutkan soal nomor 5. Ayu dan narasumber. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Nak Ayu. Bagaimana cara Bapak untuk menanggulangi hama? Untuk membasmi hama yang ada, biasanya Bapak menggunakan pestisida. Berdasarkan teks wawancara di atas, tema wawancara adalah B. Pertanian. Pertanyaan yang tepat untuk diajukan kepada narasumber seorang pecinta hewan adalah A. Bagaimana cara merawat hewan agar tetap sehat? Kita lanjutkan nomor selanjutnya. Perhatikan teks berikut. Di sini ada percakapan antara Anissa dokter. Anissa dan dokter. Kemudian percakapannya Ibu bacakan. Mengapa dokter memilih keahlian gigi, bukan yang lain? Karena masih banyak anak-anak yang tidak mau membersihkan giginya, sehingga banyak yang rusak dan berlubang. Dokter punya tanggung jawab untuk mengajak kalian menjaga kesehatan gigi.
Anissa sendiri tidak takut dokter gigi kok. Tapi bagaimana penanganan dokter apabila ada anak yang akan diperiksa dan mereka memberontak dan bereaksi keras? Nah, itulah pentingnya dokter gigi, memiliki sifat yang disukai oleh anak-anak. Dokter harus membujuk dengan kata-kata yang halus dan lembut, memberi senyuman dan berdialog. Kalau anak itu sudah merasa nyaman, barulah bisa ditangani giginya. Anissa akan bertanya lebih jauh, apa penyebab gigi berlubang, gusi berdarah, dan plak pada gigi, dok? Sebenarnya ketiga masalah umum pada gigi, penyebab utama adalah kurangnya kebersihan pada gigi, seperti dalam menyikat gigi yang tidak bersih atau jarang sikat gigi. Apakah ada saran dari dokter untuk anak-anak yang menjaga kesehatan gigi mereka? Mulailah dengan menyikat gigi setelah makan dan sebelum tidur. Sikat gigi dimiringkan dan sikat gigi memutar dengan sudut sekitar 45 derajat. Jangan lupa hilangkan kebiasaan buruk menyikat gigi dengan gerakan kiri kanan. Gerakan yang benar adalah merah putih, yaitu dari gusi ke gigi. Berdasarkan teks wawancara di atas, tema yang sedang dibahas adalah C. Pentingnya menjaga kesehatan gigi. Soal nomor 8. Berikut yang bukan merupakan tahapan sebelum melakukan wawancara adalah D. Meringkas jawaban dari laporan. Yaitu karena bukan termasuk tahapan sebelum melakukan wawancara. Akan tetapi meringkas jawaban menjadi laporan adalah sesudah wawancara. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Di sini ada percakapan Lani dan Putri. Hai Put. Hai Lan. Saya tadi melihat kamu pergi ke pasar ya. Iya Lan, ibu mengajak saya belanja kebutuhan sehari-hari dan juga beli masker. Dari teks di atas, informasi yang tepat yaitu C. Putri diajak ibu ke pasar. Kita lanjutkan soal selanjutnya. Sekarang kita masuk pada kode C IPA. Nomor 1. Perubahan energi yang terdapat pada gambar di atas yaitu jawabannya adalah D. Energi gerak menjadi energi listrik. Untuk nomor 2, perubahan energi pada gambar di atas yaitu di sini ada gambar mesin cuci. Maka perubahan energinya yaitu A. Energi listrik ke energi gerak. Kita lanjutkan soal nomor 3. Alat pada gambar di atas memanfaatkan energi alternatif, yaitu energi B. Matahari. Nomor 4. Gambar di samping merupakan sumber energi A. Cahaya. Kita lanjutkan soal nomor 5. Contoh perubahan energi alternatif berikut adalah A. Sinar matahari yang menyinari panel surya. Kita lanjutkan soal berikutnya.
nomor 6. Perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel perubahan energi. Untuk gambar 1 televisi, energi listrik menjadi cahaya dan suara. Kemudian nomor 2 LPG, titik-titik. Gambar nomor 3 kipas angin, energi listrik menjadi energi gerak. Berdasarkan tabel perubahan energi di atas, perubahan yang terjadi pada gas LPG adalah C. Energi kimia menjadi energi panas karena digunakan untuk kompor, untuk pemanas air, dan lain-lain. Kita lanjutkan soal nomor 7. Di sini ada matahari menyinari orang yang sedang menjemur. Perubahan energi yang disajikan pada gambar di atas yaitu A. Oh maaf, bukan menjemur ya, ini sepertinya panel surya. Jadi energi matahari berubah menjadi energi listrik. Jawabannya yaitu A. Dari cahaya menjadi listrik. Kemudian kita lanjutkan kode DIPS nomor 1. Perhatikan gambar di atas. Mata pencarian penduduk di sekitar seperti gambar di samping, yaitu A. Petani garam. Kita lanjutkan soal berikutnya. Berdasarkan sumber daya alam yang ada pada gambar di atas, yang termasuk sumber daya alam industri komoditi makanan, ditunjukkan pada nomor C. 3 dan 4. 3 itu kelapa muda atau degan, dan 4 singkong. Karena untuk berlian, pasir, dan kapas tidak digunakan sebagai makanan. Kita lanjutkan untuk soal nomor 3. Pengolahan alam seperti gambar di atas sering dilakukan masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan ini. Disebut A. Terasiring. Kita lanjutkan soal nomor 4. Sumber daya alam: 1 padi, 2 kelapa, 3 minyak bumi, 4 sayur, 5 nikel, 6 bauksit. Berdasarkan tabel di atas, sumber daya alam yang dapat diperbarui ditunjukkan pada nomor B. 1, 2, dan 4, yaitu padi, kelapa, dan sayur. Kita lanjutkan soal berikutnya. Kode E SPDP. Soal nomor 1. Ukuran cepat atau lambatnya musik dalam birama atau sebuah lagu dinyanyikan disebut D. Tempo. Nomor 2. Berikut ini yang merupakan lagu yang dinyatakan dengan tempo cepat adalah titik-titik. Jawabannya yaitu A. Maju tak gentar. Kita lanjutkan soal nomor 3. Lagu Syukur yang merupakan ciptaan Husain Mukhtar bertempo C. lambat. Soal nomor 4. Lagu bertempo lambat di bawah ini
yaitu C. Tanah airku. Demikian pembahasan PAT kelas 4 tema 9. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.